على آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الحاقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Sadaqallahul azim ila akhiril ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Haqqah di antara surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim 114 ini namanya adalah surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 dan tergolong surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Jadi ayatnya ada 52 dan di urutan yang ke-69 ala tertibil mushaf, yaitu tertibnya mushaf, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tertibun nuzul adalah setelah surah Al-Mulk. Ya. Ketika kita membaca, mentadabburi surat Al-Haqqah adalah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Dan Al-Haqqah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Dari haqqa yahiqqu muhiqqun, maknanya bisa benar, bahwa kiamat itu adalah benar, pasti terjadi. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan maknanya al-mahqu itu maknanya gerus, ya. Jadi waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Allah itu mengayak orang-orang yang beriman dan Allah menggerus jadi begitu orang-orang kafir. Kalau orang beriman difilter oleh Allah, makanya ada tingkatan-tingkatan iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka maknanya al-haqqah dimaknai jadi hari kiamat. Mal-haqqah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-haqqah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ya. Jadi jawabannya tentu adalah jawaban real, jawaban realita. Jawaban teori sudah dikasih tahu nanti pada akhir zaman begini. Nah gitu. Itu jawaban teori kronologis. Ya, tapi misalnya seperti al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, jawabannya praktis. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kalau udah jadi, ternyata kiamat itu benar ya gitu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Lalu langsung lari kepada kaum yang diunggulkan, yang dibanggakan dengan kehebatannya. Dikiranya kalau hebat itu memang nggak mati apa? Nah gitu. Kalau hebat itu memang kagak rusak apa? Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Di sana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Kaum hebat, mempunyai kedikdayaan dan mempunyai keahlian kelebihan yang luar biasa. Mati enggak? Mati. Rusak enggak? Rusak. Nah, gitu. Jadi itu kiamat kecil. Nah, gitu. Makanya setiap orang akan menghadapi dua kiamat. Kiamat kecil dan kiamat yang sebenarnya. Kiamat kecil itu mulai dari segala sesuatu yang menyedihkan kita, menganggap kita belum berhasil, ya futus syai', kiamat deh gue, kiamat deh. Apaan? Berhasil ya kan begitu. Ya. Amma Thamud wa 'adun bil qari'ah. Lalu fa amma Thamud fa uhliku bil taghiyah. Kaum Thamud kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh. Nah, mukjizatnya unta. Mereka meremehkan. Mukjizat kok unta. Kita masih tiap hari udah punya unta, ya kan begitu. Tapi ini beda. Ini unta namanya mukjizat itu ajaib. Untanya bisa nyukupi semua kebutuhan yang ada. Kebutuhan itu terus mancur. Kemudian ini tafsir, ada hadisnya. Lalu orang pada serakah, pada rakus, disuruh ngambil secukupnya, dia bawa dirijen, terus itu. Nah, itu tabiat jadi orang, jadi begitu. Jadi Thamud fa uhliku bi taghiyah, maka kemudian jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu dengan apa? Dengan taghiyah. Taghiyah makna aslinya innahu tagha adalah sesuatu yang luar biasa, yang luber, yang melebihi batas. Ternyata jadi dengan suara itu bisa enak, bisa merdu, menyenangkan, memberikan jadi keterangan. Tapi begitu suara itu jadi menggelegar, maka ternyata telinga kita nggak muat. Ya, akhirnya apa? Mati semuanya. Fa'uliku, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitaghiyati, dengan suara yang sangat jadi melampaui batas, yang sangat keras. Wa amma Thamud fa'uliku bitaghiyah wa amma 'Ad fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah. Ada yang namanya kaum 'Ad. Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud. Jadi Jabr maknanya. Dan kalau di surat Asy-Syu'ara أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. Kata para ahli kejadukan, kami kasih ijazah baca وإذا بطشتم tonjok hancur. Gitu. Kuat dan mampu membangun bangunan yang hebat pada waktunya. Gitu ya jemaah. Jadi dikdaya, hebat, kuat, yang menyombongkan dengan kekuatannya, yang menyombongkan dengan kehebatannya, yang menyombongkan dengan kedikdayaannya. Ternyata wa amma 'adun fa'uliku birih, mereka dihancurkan oleh Allah dengan apa? Hati-hati dengan yang namanya angin. Angin itu sangat dibutuhkan nih. Ini angin juga ini. Jadi kalau pas itu kita butuh angin. Angin juga harus ada yang dibuang karena perutnya pada sakit, ya kan. Tapi ketika angin sor-sor, jadi yang begitu bertubi-tubi kencang, jadi bisor-sorin atiyah, dan begitu bebarengannya adalah sangat kencang, yang disebut angin lesus, angin topan, tidak bisa jadi dibendung apapun, kencang, mana dingin sekali. Ini mengkerut jemaah dimana-mana semuanya, ya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Berapa lama? Tidak usah bulan-bulanan. Tapi berapa? Sakhkharaha 'alaihim sab'a layal. Cuman sepekan jemaah dimuliakan Allah. Jadi 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, dan siangnya 8 malam. Jadi ternyata
menghancurkan dan merusak dan memberikan siksaan itu sekejap. Begitu juga hari kiamat, begitu sudah datang sekejap sekali, padahal sudah diceritakan dari dulu nanti tanda-tandanya begini. Jadi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha illa liwaqtiha thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Jadi kok tiba-tiba amat? Siapa bilang tiba-tiba? Dari dulu mah udah diceritain. Oh nanti ada hari kiamat. Beriman juga iman pada hari akhir. Nah kok tiba-tiba? Siapa bilang? Begitu juga ketika dia mendadak banget. Apaan? Meninggal. Siapa bilang mendadak banget? Bukankah sudah diceritain? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukankah asam urat sudah mengena? Ini semua itu tanda-tanda semuanya. Nabiullah Syuaib jadi bilang, kenapa enggak ngasih tahu dulu wahai Israel, Rasul Allah, malaikat, maafin Nabiullah, kan udah ada WA dari kemarin. Mana? Tuh uban, itu WA, ini WA ini. Jadi ubannya itu WA dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi dikira jadi mendadak, enggak mendadak. Jadi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, terus menerus. Terus begitu. Makanya memang pernahkah jadi untuk misalnya banjir atau sejenisnya itu kan paling hujan terus selama 3 hari banjir deh semuanya. Ya, cuma 3 hari. Gimana kalau jadi sebulan gitu? Hilang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa thamaniyata ayyamin husuma fatarul qaum, maka kamu melihat masyarakat publik kaum sor'a tergeletak ya. Sor'a itu kelenger kalau bahasa Jawanya. Jadi mati. Ya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti jadi onggok-onggok. Nah ini memang bahasa ini juga penting juga. Jadi ketika ada pohon kelapa atau pohon kurma yang ada gelugunya itu, terus dipotong 2 meter 3 meter, itu namanya onggok-onggok. Ka'annahum a'jazu, yang paling bawahnya namanya pongkol. Jadi pongkolnya aja bisa jadi diambil. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pongkolnya jadi kurma, pohon-pohon kurma itu yang sudah kering, yang sudah lapuk, yang sudah keropos sebetulnya. Jadi kuatnya kayak apa? Kalau sudah keropos jemaah dimuliakan Allah, itu orang itu hebat banget dulunya. Ya kan dulunya, coba sekarang. Ya, keropos sudah. Tulang keropos, uratnya keropos, duitnya keropos juga. Ya, ka'an tarul qauma sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apakah ada yang tersisa? Enggak ada jemaah dimana. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah ada yang tersisa? Enggak ada jemaah dimuliakan Allah. Kedikdayaan itu dan kekuatan itu dan kehebatan sejarah itu maka tidak tersisa. Begitulah. Jadi yang sebelumnya siapa? Jadi setelahnya Namrud. Nanti setelahnya Fir'aun. Ya, itu adalah kelompok-kelompok dikdaya tapi nakal jemaah dimuliakan Allah ya. Maka jadi ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fal tara lahum min baqiyah. Pertanyaan tanpa ada jawaban dan kita sudah mendapatkan jawabannya secara real, makanya sejarahnya pun juga enggak ada. Petilasannya juga sudah enggak ada. Ya, begitu. Kemudian datang setelahnya jauh atau seiring, karena Fir'aun itu adalah jadi sebutan raja-raja jadi yang ada di Mesir yang disebut Al-Fara'inah atau Parau ya. Kemudian Fir'aun. Jadi kalau bahasa itu selalu bergeser sebetulnya. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah
fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Datanglah Fir'aun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau yang dimaksud Fir'aun ini adalah Fir'aun yang populer di dalam Al-Qur'an adalah Fir'aun yang bersamaan dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Karena itu yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an sampai 29 kali. 29 surat menyebutkan kisah ini. Lalu dia mempunyai circle namanya jadi Haman. Ini adalah pengutak yang baik. Kemudian dia punya circle lagi yang namanya Qorun. Dan Qorun adalah orang yang soleh semula. Nah, Qorun adalah dalam riwayat dia adalah sepupuan dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sangat soleh. Nah, kemudian mempunyai cerita yang ada di situ. Waja'a Fir'aun wa man qablahu, dan orang yang sebelum Fir'aun. Bisa orang sebelumnya ini adalah sesama Fir'aun karena Ramses II yang di zaman Nabiullah Musa itu didahului Fir'aun dan termasuk Fir'aun yang di zaman Nabiullah Yusuf yang namanya Akhnatun, maka itu adalah Fir'aun yang masuk Islam. Jadi Fir'aun juga bisa masuk Islam, jemaah. Ya. Jadi luar biasa. Maka waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafika, dan orang-orang pendusta. Jadi al-ifku itu maknanya dusta awalnya. Hadithul if, hadis bohong. Kalau sekarang hoax, ya begitu. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan mereka melakukan pelanggaran besar, yaitu dengan berdusta. Berdusta mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Berdusta jadi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat, dan nanti disebut mu'tafikat ini kaum-kaum yang sebelumnya termasuk adalah kaumnya Nabiullah Syu'aib. Nabiullah Syu'aib itu mertuanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan itu juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Maka kemudian ditafsirkan fa'asaw rasula rabbihim, mereka mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusan mereka jadi didustakan. Dan itu di zaman siapa? Kalau di zaman Bani Israel semuanya rentang waktunya dari Nabiullah Yaqub yang namanya Israel sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, maka mereka imma mendustakan Rasul atau imma menyakiti Rasul dan sampai membunuh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Mereka selalu mengancam para utusan Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan dua hal yang sulit. Pertama, jadi kamu mau balik bersama kami, atau jadi kamu diusir dari sini. Dan kemudian pilihannya adalah dibunuh, disakiti. Berat jemaah dimuliakan. Maka fa'asaw rasula rabbihim, maka fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksaan yang jadi beragam sesuai dengan kaum yang jadi mendustakan para utusannya tadi. Seperti ada yang dengan angin, seperti ada jadi dengan suara tadi, ya jemaah dimuliakan Allah. Kemudian nanti setelahnya dengan air, ya jadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksaan yang dahsyat. Kalau disebut siksaan itu pasti jadi di luar kemampuan manusia, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi sudah berapa tadi? Kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian Fir'aun, kemudian ditempelkan di situ beberapa kaum pendusta para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kalau di dalam jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa umat-umat terdahulu bila melakukan pelanggaran kesalahan maka langsung dihabisin Allah, dan umat sekarang karena rahmat Allah atas karunia Allah, kemuliaan Rasulullah SAW, maka dicicil dan dikredit dan diberikan peringatan, kemudian supaya pada mau bertobat. Itu kemudian kadang disalahgunakan, kan kita bisa tobat nanti belakangan, ya kan begitu. Akhirnya tobatnya belakangan, nakalnya lama banget jamaah dimuliakan Allah. Ya ini kemudian namanya penyalahgunaan. Jadi inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Dua ayat ini bercerita Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Inna lamma taghal ma', sungguhnya kami ketika air itu membeludak, air itu luber, hamalnakum fil jariyah, maka kami angkut kalian semuanya di dalam bahtera dan perahu yang mengalir itu. Enak kan? Jadi padahal ceritanya panjang banget ya di tempat yang lain, tapi ini sebagai isyarah bagaimana kondisi-kondisi yang ada, yang telah terjadi, yang bisa diambil pelajaran, dan kemudian itu aja sudah kiamat. Gimana dengan kiamat yang sebenarnya? Gitu jamaah. Hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Jadi supaya apa? Supaya kami jadikan menjadi pengingat, peringatan. Ada yang ingat enggak? Kelamaan ya Allah. 950 tahun umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai sekarang sudah 5.000 tahun jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim 4.300, Nabi Allah Nuh sebelum Nabi Ibrahim, maka jadi sekitar 5.000 tahun. Ingat enggak? Yang kemarin-kemarin aja lupa. Kemarin ada paceklik sudah lupa. Kemarin ada Covid sudah lupa. Jauh banget. Ya, maka supaya diingat kembali orang-orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menistakan Allah, mendustakan Allah, bersekutu tentu menyekutukan Allah. Kan'an ngambil pengikutnya ayahnya Nabiullah Nuh, dibawa untuk menyembah berhala. Jamaah di surat Nuh, Yaghus, Ya'ud, ya kan? Maka kemudian inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa, supaya telinga ini terus mendengarkan, ya mau mendengarkan itu, wa ta'iyaha udhun wa'iyah titik. Nah inilah baru masuk di berikutnya adalah tentang hari kiamat yang sebenarnya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Jadi sangkakala mulai ditiup oleh jadi malaikat Israfil. Begitu kira-kira kalau bahasa manusia. Maka kemudian semuanya mati semuanya jamaah. Nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bumi diangkat, gunung-gunung buar begitu. Jadi dibenturkan oleh Allah. Kalau di surat Waqiah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Luar biasa. Jadi sebetulnya dahsyat sekali begini ini ya, supaya yang ambil ibrah lah, ambil pelajaran. Jadi tidak mudah melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang cuman lewat tok, lewat, udah nikmat banget. Kayak apa? Udah hilang, lupa, udah lewat sini. Ya, makanya seakan-akan kok sudah kiamat aja kayaknya, kalam yalbathu illa sa'atan min nahar, kayaknya baru sebentar deh saya ini. Jadi luar biasa jamaah tentang hari kiamat, tentang al-haqqah, tentang al-qari'ah, dan tadi disebutkan 2 kali tentang, jadi 2 lafal yaitu al-haqqah sama al-qari'ah. Jadi al-qari'ah itu juga nama hari kiamat. Ya, 1 menit. Jamaah dimuliakan Allah, saya ngelihat sono. Ya, jadi memang nggak cukup pasti ibrah ini, pelajaran ini gitu. Kalau mau bicara kehebatan, kedidayaan, kekayaan, memang banyakkan mana loh dengan hartanya Qarun gitu. Qarun itu mempunyai pengawal 600, ya, kemudian yang bawa jadi apa kunci-kuncinya aja, jadi diriwayatkan itu bisa sampai 100 orang, begitu luar biasa jamaah. Kalau sekarang kan tidak pakai bawa orang kunci sebanyak itu. Nah, jadi gitu. Tapi semuanya ketika jadi berani sama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah
dihancurkan oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita ambil pelajaran ya, dan iman kita dikuatkan, kita ketaatan kita, kebersamaan kita, dan jadikanlah forum-forum pertemuan adalah untuk menasihati dan menguatkan iman dan Islam kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.